Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aridawati dari SDN Besar 2 Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dan di sini adalah aksi nyata saya untuk merumuskan alur tujuan pembelajaran atau ATP dan tujuan pembelajaran guru. Nah, berikut adalah pemaparannya ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui untuk menentukan ATP dan TP-nya? Mari kita belajar bersama-sama berdasarkan hal yang pernah saya lalui. Yang pertama yaitu kita harus menggali kata kunci tujuan pembelajaran yang dirancang dan disusun yang merupakan tujuan umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Atau tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Pada tahap ini, guru dapat menggali kata kunci yang ada dalam capaian pembelajaran atau CP. Dan apa itu yang kedua? Yang kedua yaitu harus tuntas untuk satu fase. Jadi ATP harus tuntas untuk satu fase, tidak boleh terpotong di tengah jalan. Artinya dalam menyusun ATP harus kasihkan untuk memenuhi CP atau capaian pembelajaran dalam satu fase dan tidak dapat diteruskan pada fase berikutnya. Dan yang ketiga yaitu dikembangkan secara kolaboratif. Selanjutnya, untuk ATP itu harus dikembangkan secara kolaboratif dengan guru lain yang mengajar dalam satu fase. Misalnya untuk fase A, kolaborasi bisa dilakukan untuk guru kelas 1 dan kelas 2 dan seterusnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, yaitu sesuai karakteristik dan kompetensi. ATP itu harus dikembangkan sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dikembangkan setiap mata pelajaran. Oleh karenanya, ATP sebaiknya dikembangkan oleh guru yang mahir dalam mata pelajaran tersebut. Yang misalnya ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Indonesia, itu kalau tingkat SMP, SMA ya. Tapi kalau SD biasanya kan merangkum semua mapel atau mata pelajaran. Kecuali kalau bahasa Inggris, kalau PJOK ada sendiri-sendiri. Dan agama itu ada sendiri-sendiri. Kemudian yang kelima, tidak perlu lintas fase. Berikutnya adalah yang keenam, menyusun metode ATP harus logis. Jadi disusun dari kemampuan yang sederhana ke lebih yang rumit. Jadi ada takaran-takaran tertentu. Hal ini dapat dipengaruhi oleh karakteristik mata pelajaran, pendekatan pembelajaran yang digunakan. Misalnya dalam matematika itu penjumlahan dan pengurangan diajarkan lebih dahulu, baru konsep perkalian. Atau mengajarkan penyusunan kalimat efektif dahulu, baru mengajarkan penyusunan paragraf pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Dan di sini juga sudah dilaksanakan dan alhamdulillah semoga berjalan dengan baik. Kemudian yang ketujuh adalah sederhana dan langsung ke intinya. Dokumen ATP itu disajikan dengan sederhana dan langsung ke intinya agar mudah dipahami oleh guru lain yang membaca. Nah, kemudian apa lagi yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu yang kedelapan, dapat bernomor atau huruf. Karena ATP yang disediakan oleh Kemendikbudristek, itu merupakan contoh, maka ATP dapat bernomor atau berhuruf untuk menunjukkan urutan dan tuntas penyelesaiannya dalam satu fase. Dan yang sembilan, yaitu tidak bercabang. ATP menjelaskan satu alur tujuan pembelajaran atau ATP, tidak bercabang, tidak memberi kesempatan kepada guru untuk memilih. Apabila guru menginginkan urutan yang berbeda sesuai kebutuhan peserta didik, maka disarankan membuat ATP yang lain. Nah, urutan atau alur perlu diperjelas ya, karena sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan untuk itu dapat diberi nomor atau kode. Dan selanjutnya itu apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas adalah fokus pada pencapaian atau capaian pembelajaran. ATP itu fokus pada pencapaian CP, bukan pada profil pelajar Pancasila.
dan tidak perlu dilengkapi dengan pendekatan atau strategi pembelajaran atau pedagogi. Nah, itu adalah sebuah rumusan untuk ATP dan TP bagi guru yang menurut saya perlu untuk benar-benar diperhatikan begitu. Nah, mungkin sangat bermanfaat untuk pemula-pemula juga seperti saya karena saya juga masih dalam tahap proses belajar untuk kurikulum Merdeka kali ini. Dalam menyusun TP menjadi ATP, guru dapat memilih dan mengacu pada cara-cara berikut. Yang pertama itu mengurutkan dari yang konkret ke yang abstrak. Jadi kita itu lebih mudah untuk mengembangkannya. Mengurutkan konten dari yang konkret dan yang berwujud ke konten yang lebih abstrak dan simbolis. Mengurutkan dengan metode deduktif, mengurutkan konten yang bersifat umum ke yang lebih spesifik dan mengurutkan dari yang lebih mudah ke yang lebih sulit. Kemudian mengurutkan konten dari yang paling mudah ke konten yang paling sulit. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita pahami begitu. Nah, untuk mengurutkan secara hierarki, mengajarkan keterampilan komponen konten yang lebih mudah terlebih dahulu sebelum mengajarkan keterampilan yang lebih kompleks. Nah, ini perlu diterapkan karena mengurutkan secara prosedural mengajarkan tahap pertama. Dari sebuah prosedur kemudian membantu peserta didik untuk menyelesaikan tahapan selanjutnya. Kemudian scaffolding yaitu mengurutkan dengan meningkatkan performa sekaligus mengurangi bantuan secara bertahap. Jadi perlahan-lahan kita membimbing, membimbing, membimbing dan akhirnya insya Allah akan mandiri. Ada beberapa pilihan peran dalam proses merancang pembelajaran. Yang pertama yaitu menggunakan contoh yang telah disediakan pemerintah atau Kemendikbudristek di platform Merdeka Mengajar. Yang kedua yaitu mengembangkan dan memodifikasi contoh yang disediakan oleh pemerintah atau Kemendikbudristek. Kemudian merancang sendiri berdasarkan capaian pembelajaran. Tiga pilihan tersebut memberi kesempatan kepada guru untuk belajar menerapkan kurikulum merdeka yang juga sesuai dengan proses belajar guru saat ini. Nah, itu tadi hal yang dapat saya berikan, itu mungkin menjadikan refleksi untuk kita semua bahwa pembelajaran atau kegiatan implementasi Merdeka Mengajar atau Merdeka Belajar itu perlu tahapan-tahapan yang harus kita pelajari bersama. Nah, tadi sudah saya terangkan dan saya jelaskan untuk berbagi kepada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena manusia adalah tempat salah dan lupa dan banyak sekali kekurangan pada diri saya dan saya juga tidak akan merasa malu dengan kekurangan saya karena mungkin ada yang ingin melengkapi dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam merdeka belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.